Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, akang, teteh, ibu, bapak, pokoknya semua pemirsa Pop Ice. Nah, bagi yang belum tahu nih, Pop Ice itu apa? Pop Ice adalah podcast Politeknik Al-Islam Bandung, yang mana podcast ini adalah seputar informasi untuk berkuliah di Politeknik Al-Islam Bandung. Bagi yang belum tahu, di sini ada 3 prodi, yaitu prodi Administrasi Rumah Sakit, Radiologi, dan Terapi Wicara. Dan pada sore hari ini kita akan membahas khusus untuk prodi administrasi rumah sakit. Untuk sekilasnya, buat yang belum tahu apa itu administrasi rumah sakit, jadi administrasi rumah sakit adalah sebuah prodi di mana mahasiswanya mempelajari ilmu dan pemahaman-pemahaman yang merujuk pada administrasi yang ada di rumah sakit. Dan bisa dibilang, administrasi rumah sakit merupakan profesi yang serba bisa. Kok serba bisa sih? Maksudnya gimana? Nah, para administrator dan administrasi rumah sakit bisa ditempatkan di lini depan dan di lini belakang. Udah kayak sepak bola aja nih. Tapi memang betul, bagi administrator rumah sakit itu bisa ditempatkan di front office maupun di back office. Dan tema kita pada Pop Ice kali ini adalah administrasi rumah sakit, profesi langka yang serba bisa. Oke, sore ini kita sudah kedatangan guest star secara virtual, yaitu ada Teh Anida Syahida F, AMD ARS. Nah, Teh Anida ini adalah seorang pegawai PNS di RSUD Bayu Asih Purwakarta di bagian Arsiparis. Assalamualaikum Teh Anida. Ya, Waalaikumsalam Teh. Iya, gimana nih Ya, kabarnya Teh? ya Alhamdulillah baik. Teteh juga sehat Teh. Alhamdulillah. Gimana nih Teh Anida, baru beres kerja ya kayaknya? Iya, Langsung iya. ditarik ikutan Tapi podcast sekarang nih. udah nyampe, udah pulang, udah kerja. Udah nyantai. Udah ibak belum Iya. Teh? Tapi walaupun Teteh belum Nanti. belum ibak, tapi udah kelihatan kinclong gitu ya Teh, mentang-mentang kerja di rumah sakit ya Teh ya. Oh ya. Iya, karena kan di rumah sakit kita harus kelihatan sehat, karena kan nanti kita ketemu Iya, sama yang lagi kurang sehat gitu ya. Betul nggak Teh? iya. Iya. Oke Teh. eh Bener, bener, bener banget. mm-mm. Teteh kerja di RSUD Bayu Asih Purwakartanya ini udah berapa lama nih Teh? Kalau untuk pelaksanaan kerjanya baru di SPMT kan waktu bulan Juni 2022, jadi baru sekitar sebulan lebih lah sekarang Teh. Iya. Hmm. Terus ini kan di sini itu adalah pegawai PNS di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Emang Teteh Iya, sebetulnya orang mana sih Teh? Kok bisa sampai di Purwakarta? Atau emang orang sana? iya. Sebenarnya saya asli dari orang Bandung. Hmm. Kebetulan saya lihat ada CPNS nih, kesempatannya di CPNS di Purwakarta. Nyoba lah CPNS, terus teh ya alhamdulillah rezekinya emang keterima di sana di RSUD di Bayu Asih Purwakarta. Itu teh awalnya. Oh, oke oke. Berarti memang untuk administrasi rumah sakit ini bisa jadi PNS ya Teh ya. Dan itu biasanya Iya, sering iya ada kebetulan. mm, mm, dan itu biasanya Kebetulan sering memang ada ini lowongannya tuh bisa dari D3 administrasi gitu. mhm. Jadi saya nyoba aja dan ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Saya juga gak nyangka itu. Oh, iya alhamdulillah ya Teh ya, karena kan sampai sekarang itu kayaknya untuk profesi sebagai PNS itu masih jadi idaman mertua ya Teh ya. Ya nggak nih? Iya. Iya. Terus, Oke. iya. Oh iya Teh, kalau Teteh di angkatan administrasi rumah sakitnya kemasuk angkatan berapa Teh? Waktu itu daftar ya awal tahun 2000, ya waktu tahun 2014, angkatan 2014. Oke oke. Nah, kalau Teteh nih Lulusnya tahun 2011. 2012. Oke. Nah, Teteh tahu Iya, Politeknik Al-Islam Bandung itu sebelumnya dari mana Teh? Halo Teh Nida? gimana gimana? Halo. Teteh tahu Politeknik Al-Islam Bandung dari mana asalnya? Oh, asalnya Mhm. waktu itu kan waktu SMA, waktu emang waktu kelas 3.
mau mencari buat kuliah gitu. Nanya juga nih ke guru-guru BK. Kebetulan guru BK juga nyaranin ada saran gitu buat di Politeknik Islam Bandung. Soalnya temennya ada juga yang kuliah di sana. Jadi cari tahu deh soal Politeknik Islam Bandung. Kemudian ya, oh ini ada jurusannya ini gitu. Terus aku ya minatnya paling di administrasi gitu, administrasi rumah sakit. Mm-mm. Oh gitu. Nah teh waktu teteh masuk ke sini kan itu ada testing dulu ya teh ya. Iya, Nah pas teteh testing terus ketahuan hasil tesnya itu ternyata teteh diterima dan langsung ikutan ospek ya waktu itu. Tapi waktu itu kan iya, masih belum pandemi juga sih ya teh. Pasti masih ramai masih asik gitu. iya. Oke teh. Iya sih Kalau asik gitu teh. Mm-mm. mm, Makasih. teh pengen diceritain dong suasana perkuliahannya dan dengan teman-teman kelasnya itu atau misalnya teteh dulu ikutan organisasi apa gitu di waktu kuliah gitu. Pengen dong diceritain sama teteh seberapa aktifnya teteh dulu gitu. Oh, dulu sih waktu kuliah ya emang asik gitu, ramai gitu. Terus belajarnya juga emang nyaman, kondusif. Terus waktu itu ikutan organisasi di Himpunan Administrasi Rumah Sakit. Nah itu teman-temannya juga emang pada care gitu. Terus ya saling bantu lah gitu kalau di organisasi jadinya. Jadi yang menyenangkan juga lah ikut bareng-bareng di organisasi gitu teman. Oke. Teh kan kalau nggak salah teteh di sini itu sebagai PNS Arsiparis ya teh ya. Sebagai Arsiparis di RSUD Ya Bayu sebagai Asih. arsiparis. Oke. Nah, Teh kalau arsiparis itu biasanya kerjaannya ngapain aja sih, Teh? Kerjanya kan arsiparis itu kan untuk mengelola berkas-berkas yang di rumah sakit gitu. Nah, jadi arsip-arsip yang ada di rumah sakit itu di semua unitnya itu nanti dikelola oleh bagian arsiparis. Tapi tentunya kalau untuk arsip-arsip yang baru gitu, yang baru diciptakan masih dikelola oleh unitnya sendiri. Lalu untuk arsiparis paling nanti mengelola arsip-arsip yang sudah disimpan misalnya lebih dari 2 tahun atau 5 tahun. Nanti arsiparis itu yang menanganinya, yang mengelolanya gitu. Oh, oke. Jadi untuk arsiparis itu memang betul-betul apa ya? Jadi kan bisa di front office, bisa di back office juga ya Teh ya untuk administrasi rumah Iya. sakit. Tetapi di sini Teteh jadi lebih menjuruskannya ke bagian arsiparisnya gitu ya untuk administrasi rumah sakit. Eh, waktu kuliah itu Teteh belajar tentang arsiparis juga atau gimana nih? Sebenarnya waktu kuliah mah memang belum belajar soal arsip ya. Tapi karena kebetulan CPNS ada bagian arsiparis ya, jadi belajar arsiparisnya itu waktu CPNS itu aja sebenarnya. Dan emang kebetulan emang aku jadi lolos gitu sampai akhir dan itu juga gak nyangka juga. Jadi belajar arsip itu emang baru setelah lulus dan juga ikutan CPNS, jadi baru belajar arsip juga sebenarnya. Masih Oh, belajar sekarang juga tentang arsiparis. oh seperti itu. Untuk selanjutnya Teteh kan di bagian arsiparis nih. Berarti Teteh untuk awal bekerja itu Ya, baru tadi 1 bulan ya Teh ya untuk iya yang di baru sini. 1 bulan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya nih Teh, sebelum ke RSUD Bayu Asih, nah Teteh pernah bekerja di mana dulu nih Teh? Ya, kalau aku awal-awal emang tidak langsung kerja di rumah sakit gitu, tapi masih kerja di bidang keadministrasian gitu. Waktu itu awal-awal lulus kuliah kerjanya di sekolah di kependidikan, jadi administrasi kependidikan. Terus setelah itu ya kerjanya sekitar ya 1 tahun pelajaran gitunya. Nah, terus setelah itu kerja juga di instansi pemerintah di puskesmas sama bagian administrasi tata usaha di puskesmas gitu kan. Oh gitu ya Teh. Berarti emang bener ya Teh ya untuk administrasi rumah sakit ini sebetulnya secara globalnya itu memang mempelajari administrasi tapi mungkin untuk khususnya itu di rumah sakitnya mungkin ya Teh ya. Sehingga Teteh sendiri Iya, bisa kerja di bagian di puskesmas juga bisa, di rumah sakit juga bisa. Kayak gitu mungkin ya Teh ya. iya. Jadi tetap guna lah Gimana Teh? ada masih itu untuk di administrasi. Ya, jadi terap guna. Jadi meskipun emang kita jurusan administrasi
ke rumah sakit, tapi jangan kalau misalnya kerja di tempat lain juga bisa gitu maksudnya. Oh iya betul sekali. Jadi balik lagi ke nanti pilihan kitanya mau kayak gimana ya Teh ya. Tapi memang bermanfaat sekali kali ya Teh Iya, untuk kuliah di administrasi rumah sakit karena selain kita bisa mempelajari secara global administrasi rumah sakit, tetapi kita juga belajar secara spesifikasi ya Teh ya untuk masuk di rumah sakit itu seperti apa administrasinya, bagian front office-nya seperti apa dan di bagian back office-nya juga seperti apa. Mungkin seperti itu ya Teh ya. iya, Oke. Nah, Teh, benar-benar. memang, selama Teteh bekerja gitu ya, yang tadi seperti Teteh bilang ada di institusi pendidikan, terus juga pernah di puskesmas, menurut orang-orang sekitar atau mungkin atasan Teteh nih, gimana nih cara apa ya namanya, penilaian terhadap Teteh gitu, waktu Teteh bekerja sebagai karyawan di sana gitu? Oh, Testimoninya kayak gimana nih, Teh? iya, ya alhamdulillah sih di tempat kerja juga emang menerima kita dengan baik gitu. Selama kita memang ya bekerja dengan baik, terus memiliki sikap yang baik. Ya orang-orang di tempat kerja juga oh ini kerjanya bagus nih, gitu. Terus sikapnya juga baik gitu. Ya cukup sopan, ramah gitu. Iya ini emang kelihatan nih Teh Anida mah ramah, Iya. senyum, attitude-nya insya Allah baik ya Teh ya. Ah, Tapi memang ya untuk di iya, Politeknik Al Islam Bandung sendiri selain pembelajaran akademiknya, tapi memang apa ya secara keagamisannya juga emang benar-benar bukan diatur mungkin ya Teh, tapi emang benar-benar ditempa mungkin ya Teh ya. Kayak misalnya dulu mungkin ada pesantren atau iya, gimana nggak gitu Teh? Halo Teteh? iya dulu juga. Iya Halo? dulu juga waktu di perkuliahan emang kita juga belajar benar-benar tentang Islamannya, terus ada pesantren ahadnya itu dengan ya. Jadi semua orang emang harus ikutan. Oh iya, jadi emang betul ya Teh ya untuk di Politeknik Al Islam Bandung ini selain dari kita nanti belajar secara akademisnya, nah kita juga benar-benar diberikan untuk apa namanya untuk agamisnya karena kan dari namanya aja Politeknik Al Islam Bandung jadi diharapkan untuk mahasiswanya juga yang udah lulus dari Politeknik Al Islam Bandung menjadi insan yang Islami mungkin ya Teh seperti itu. Iya, benar. Iya, ini Kak, kan di Politeknik Alisala Bandung ini ada 3 prodi nih. Ada administrasi rumah sakit, Iya, ada terapi wicara, sama ada radiologi. Nah, kenapa nih Teteh milih administrasi rumah sakit? ya kan hasil tes. Soalnya dulu kan emang hobinya juga emang cukup suka membaca gitu ya. Terus emang kegiatan sehari-hari kadang suka main laptop gitu. Jadi kalau misalnya di bidang administrasi kayaknya cocok nih gitu. Kayaknya jauh-jauh lah sama kepribadian aku gitu. Terus kan sekolahnya dulu kan dari jurusan IPA. Kalau misalnya kerja di rumah sakit kayaknya lumayan nih nyambung juga gitu mikirnya gitu. Oh iya. Emang kelihatan nih Teh Anit kayaknya tuh suka banget baca buku ya Teh ya? Ya, buku-buku itulah buku ringan itu sih. Oke Teh. Kalau misalnya ini Teh kan abis kuliah nih terus lulus. Nah kira-kira setelah lulus itu Teteh menunggu berapa lama nih sampai Teteh bisa dapat kerja? Ya alhamdulillah waktu dari lulus kuliah gitu, paling nunggu itu sekitar 2-3 bulanan, kemudian ya alhamdulillah keterima kerja. Jadi untuk bisa bekerja itu peluangnya emang masih cukup besar gitu, cukup tinggi gitu. Oh, Iya, oh, oke oke. Emang ini ya Teh ya untuk daya serapnya juga sepertinya memang di administrasi rumah sakit ini banyak yang membutuhkannya ya Teh ya. Sampai tadi kata Teteh sampai nunggu hanya 2 sampai 3 bulan saja. Lalu ada yang melamar Teteh melamar dan diterima mungkin seperti itu ya Teh ya. iya, Oke. Setelah Teteh lulus nih apa nih yang dikangenin dari Politeknik Al Islam Bandung? yang dikangenin ya paling suasana waktu kuliah, waktu belajar, terus kesini kesini ternyata kampusnya itu makin berkembang gitu.
jadi bikin kangen juga, jadi pengen kayak masih pengen belajar di sana gitu, soalnya kampusnya makin bagus nih gitu dari waktu ke waktu teh gitu. Oke. Jadi pengennya masih ada di sana gitu, biar lihat terus perkembangan di kampus gitu. Ayo tuh teh sini kuliah lagi teh. Iya, Oke, berarti Teteh nanti kapan-kapan main dong ke sini ke Pelatihan Kalisalam Bandung. Terus nanti lihat juga dede-dede gemes nih yang nanti angkatan baru, adik-adik tingkatnya iya, Teteh. Mungkin nanti apa ya namanya untuk bimbingan dari alumni nih ke mahasiswanya mungkin kayak gitu Teh. Nanti kan di iya, administrasi rumah sakit juga ada grup gitu ya Teh ya untuk alumninya. Bener nggak Teh? iya ada. Iya. Nah Teh, kalau misalnya pesan untuk Politeknik Alislam Bandung apa nih Teh? Ya terima kasih sudah menjalankan pendidikan dengan baik. Kemudian kedepannya semoga Politeknik Islam semakin berkembang, unggul dan terpercaya oleh masyarakat dan juga mahasiswa-mahasiswanya. Semoga ya semakin berkembang gitu menjadi lebih baik. Gitu. Amin. Untuk harapan Teteh nih sama calon mahasiswa Politeknik Alislam Bandung khususnya untuk adik-adik administrasi rumah sakitnya apa nih Teh? Ya, ya untuk calon mahasiswa dan juga mahasiswa di Politeknik Islam Bandung, ya selamat belajar dan semangat buat belajarnya karena ilmunya itu memang beneran terpakai di dunia kerja nanti. Jadi jangan males-malesan, jadi belajarnya yang rajin ya. Insya Allah nanti ke depannya memang bisa diterapkan dengan baik itu ilmunya. Oke. Dan nanti mungkin adik-adik tingkatnya bisa jadi ada yang teman sejawat Teteh juga ya nanti di RSUD Bayu Asi gitu. Jadi rekan kerja gitu nanti mah. Bener nggak Teh? Ya, benar ada. Oh ya Teh, kalau di RSUD Bayu Asih itu ada nggak nih Teh teman seangkatan Teteh yang dulu waktu kuliah barengan atau misalnya dari lintas prodi ada nggak Teh? Paling kalau teman ada sih di lintas prodi teh Mm-mm. yang di terapi wicara di sana juga ada lulusan ARS. Kebetulan ya juga sama-sama CPNS keterima tahun sekarang gitu teh. Oh, alhamdulillah berarti di RSUD Iya, Bayu Asih itu lumayan banyak juga ya Teh ya dari lulusan administrasi rumah sakitnya dan juga dari Politeknik iya, Alislam Bandungnya sendiri gitu ya Teh ya. iya. Oh iya. Ini Teh kalau misalnya dulu nih waktu Teteh kuliah eh mata kuliah apa yang benar-benar sekarang itu jadi pegangan Teteh gitu. Karena Teteh emang benar-benar kerja itu ngerjain mata kuliah itu gitu. Mata kuliah itu paling ya yang paling berkesan gitu. Ya salah satunya waktu semester-semester awal belajar tentang di administrasi perkantoran gitu nah surat muridnya sama Bu Muti itu Bu Muti baik banget tuh dosennya. Oh, Masya Iya, Allah. iya. Ya biasanya Teh waktu yang administrasi perkantoran itu belajar apa aja nih Teh? Misalnya kayak gimana? Apa ada sekalian prakteknya atau kayak gimana Teh? Iya, di administrasi perkantoran nih belajar tentang surat menyurat, bagaimana penulisan surat yang baik. Terus di prakteknya juga paling lihat-lihat bagaimana contoh-contoh surat, bentuk surat, gitu, jenis-jenis surat, fungsi suratnya untuk apa, gitu, penggunaan suratnya, gitu. Iya, Oh iya Teh, kalau di administrasi rumah sakit itu selain pembelajaran yang berhubungan dengan administrasinya kayak yang tadi Teteh sudah sebutkan seperti surat menyurat, ada hitungannya juga nggak sih Teh? Kalau di administrasi rumah sakit? iya, di administrasi rumah sakit juga belajar tentang akuntansi, ada administrasi keuangan, akuntansi, perpajakan. Jadi selain dari administrasi, memang belajar juga di akuntansinya itu. Jadi ada wawasan juga untuk kalau misalnya nanti kerja di bidang keuangan gitu. Jadi ada basic untuk pendidikannya gitu. Oh gitu ya Teh. Jadi kalau Iya, misalnya kita masuk di administrasi rumah sakit berarti kita nggak melulu ngerjain misalnya tulis surat menyurat aja ya Teh ya. Berarti bisa juga di bagian iya, keuangan, terus tadi di bagian akuntansi juga. Mungkin seperti itu ya Teh. iya. Oke, kalau selain itu misalnya di rumah sakit, administrasi rumah sakit bisa disimpan di mana lagi Teh? Atau biasanya kerja di mana lagi selain di front office di depan nih, sama yang tadi udah Iya. disebutkan kayak akuntansi dan keuangan, biasanya di mana lagi Teh? Nah, biasanya bisa juga sih di logistik juga ya untuk misalnya pencatatan misalnya barang-barang nih
untuk misalnya kebutuhan barang-barang seperti apa gitu, bagian logistik bisa gitu, belajar juga sih. Nah, bisa. Oh, berarti sampai ke logistiknya juga administrasi rumah sakit mempelajari hal itu, Teh? Iya, iya benar. Oh, berarti emang udah di-setting serba bisa ya untuk administrasi rumah sakit, dari yang tadi katanya bisa di front office juga. Kalau di rumah sakit kan suka ada yang di pendaftaran nih, kasir juga yang kayak gitu. Itu administrasi Iya. rumah sakit juga atau gimana, Teh? Iya, untuk bagian administrasi juga kadang bisa ditempatkan di bagian pendaftaran gitu, di bagian pendaftaran rawat jalannya atau rawat inap. Soalnya kita juga pernah praktikum di itu waktu di RSUD mana sih yang di Kabupaten Bandung ya. Oh, Di RSUD sorry. RSUD Kota Bandung. Iya, eh, Aduh, Teteh kelamaan di Purwakarta jadi udah lupa lama nama jadi Bandung. udah lama lulusnya. Iya, udah lama Oke. lulusnya. Emang Hmm. Teteh lulus tahun berapa? Lulusan 2017 sih, 2017, 5 tahun, Teh. 5 tahun. Masih lama sih. Tapi masih kelihatan seger ya, Teh, kayak yang baru lulus kemarin. Oh ya. Oh iya. Ya pasti dong, ini skincare gitu ya, Teh ya. Aduh, Teteh, ih Teteh meni. Walaupun udah capek kerja tapi masih bisa apa ya, masih seger gitu Teh kelihatannya. Ya Iya, ampun. Iya alhamdulillah. dong. Oke Teh, aku tuh masih sebetulnya masih banyak ini Teh pertanyaan yang pengen disampaikan ke Teteh gitu, karena emang bener-bener untuk administrasi rumah sakit ini jadi kayak profesi yang misterius ya Teh ya, karena kan langka gitu ya untuk administrasi rumah Iya, sakit. Ini Teh, aku mau nanya lagi 3 pertanyaan lagi deh Teh, boleh kan? iya boleh. Boleh, Siap-siap. oke. Kalau administrasi rumah sakit, Teteh kan katanya PKL kayak gitu ya Teh ya. Berarti untuk masuk di prodi ini tuh kita nggak melulu ada di kelas ya Teh ya. Tapi Iya, bisa apa di ada PKL-nya juga kayak gitu. Nah, pengen diceritain dong Teh masa-masa PKL Teteh dulu gitu. Pernah di mana aja dan momen-momen yang menyenangkannya seperti apa? waktu itu kan waktu awal-awal praktikum itu kan di RSUD Alisan ya di sana ditempatkan di bagian ini pendaftaran, di pendaftaran rawat jalan, rawat inap, terus pernah juga direkam medis, terus di bagian biro juga ke bagian sekretariatan gitu, pembuatan surat gitu, atau penerimaan surat gitu. Terus pernah juga kerja di BPJS atau BPJS Kesehatan. Terus pernah juga kerja di bagian keuangan juga, ya keuangan billing itu billing keuangan. Wah, berarti dari yang Teteh sebutkan itu benar-benar kalau di lingkup rumah sakit itu dari depan sampai belakang ya Teh ya, dari mulai tadi pendaftaran Iya, sampai dengan apa tadi Teh yang terakhir? pendaftaran ya, Ya admission. pendaftaran, di kesekretariatan juga pernah, di keuangan juga pernah. Ya, Iya, terus tadi juga BPJS. Kok administrasi rumah sakit bisa sampai ke BPJS Teh? Emang nanti ngerjain apa aja? ya kalau di BPJS paling nanti kita itu jadi memverifikasi bagian klaim-klaim yang dari datangnya dari rumah sakit atau dari puskesmas. Nah, berkas itu kan datang ke kantor BPJS. Nah, terus nanti sama bagian administrasi diperiksa gitu tiap berkasnya itu kelengkapannya, kesesuaian klaimnya gitu. Diverifikasi oleh bagian administrasi gitu. Oh iya, berarti untuk administrasi rumah sakit sendiri tidak hanya melulu di instansi kesehatan ya Teh ya, tapi itu bisa juga di BPJS. Iya, Oh, masih ada kesehatannya juga sih sebetulnya ya. iya, gitu. Oke, BPJS kesehatan. Kalau di ketenaga kerjaan administrasi pernah PKL juga di situ nggak Teh atau gimana? Gimana? Kalau di BPJS ketenaga kerjaan juga pernah PKL nggak Teh atau yang administrasi mah emang khusus di BPJS kesehatan aja? Oh, iya waktu itu sih prakteknya di BPJS Kesehatan. Paling kalau ke BPJS Ketenagakerjaan paling pernah datang untuk wawancara gitu bagaimana pengelolaan BPJS-nya di tenaga kerjaan gitu. Oh, oke oke.
Berarti sebetulnya kalau misalnya nih kita sebagai administrasi rumah sakit ngelamar ke BPJS Ketenagakerjaan kayaknya bisa juga ya Teh ya? Tapi kayaknya bisa juga sih kalau bagian BPJS di ketenagakerjaan juga. Soalnya ini masih ada ruang lingkup administrasinya ya. Wih, keren banget ya Teh ya. Berarti emang Asuransi. bener-bener administrasi rumah sakit ini adalah profesi yang serba bisa ya Teh ya. Bisa di institusi kesehatannya, bisa di rumah sakit. Terus tadi Teteh bilang bisa pernah kerja juga di puskesmas. Berarti kalau klinik juga itu udah pasti bisa dong ya Teh ya. Klinik kesehatan atau kecantikan Iya mungkin. bisa. Iya di klinik-klinik juga bisa. Oke, Soalnya itu berarti. bagian administrasinya juga masih banyak gitu yang dikerjakan kan, mulai dari pendaftarannya, kemudian rekam medis pasiennya itu masih di untuk administrasi. Oh, kalau rekam medis itu apa sih Teh? Rekam medis Iya, apa? kalau mereka rekam medis itu kan jadi data-data pasien gitu Hmm. tentang riwayat kesehatannya pasien, kunjungan berobatnya pasien gitu. Nah, kita juga jadi mengelola tentang pernah belajar tentang rekam medis, bagaimana penempatan dia di masa pasien ya, bagaimana mengisi formulir-formulir rekam medisnya gitu. Oh, oke oke. Berarti emang ini ya Teh ya untuk administrasi rumah sakit sendiri selain apa ya untuk kalau misalnya kita nih di kalau misalnya kita nih kuliah di administrasi rumah sakit, selain kita ditempa untuk bisa bekerja nantinya di kampus, maaf di rumah sakit. Nah, kita juga belajar ini enggak Teh misalnya kayak ada kewirausahaannya atau apa gitu Teh? Ada nggak sih waktu Teteh kuliah? Jadi waktu itu emang pernah belajar juga, kita dibekali ilmu tentang berwirausaha gitu. Bagaimana kalau misalnya kita membuat rencana bisnis gitu. Kalau misalnya kita mau berusaha, yang berjualan gitu. Kita juga membuat proposal untuk penjualannya bagaimana. Gitu. Belajar juga kita itu soal wirausaha. Oke. Berarti ini ya Teh, kalau misalnya nih ternyata ada dari lulusan administrasi rumah sakit yang memutuskan untuk wirausaha, sebetulnya itu berarti sudah dibekali beberapa ilmu ya Teh ya. Kayak misalnya kan kalau misalnya nih dagangnya Alkes misalnya gitu. Nah, kita juga kan belajar logistik, berarti kita udah bisa ngelola logistik terus yang apa namanya Teh yang perputaran barangnya, terus nanti break even pointnya yang kayak gitu ya Teh. Berarti udah Iya. emang udah bener-bener bisa berdiri sendiri kayaknya teh ya kalau misalnya kayak gitu. Ya, jadi banyak banget lah yang sudah dibekali ilmunya di kampus gitu. Misalnya mau kalau misalnya dia kerja di bagian administratif pun jadi wirausaha juga bisa gitu. Dan juga nanti kan kalau wirausaha juga pasti ada pencatatannya. Kalau kita berbisnis kan harus mencatat dengan baik bagaimana eh, apa sih pembelian barangnya atau nanti penjualannya. Juga kita bisa punya basic untuk berwirausaha dan pencatatannya gitu. Oh, oh iya bener banget teh. Kebayang ya teh ya kalau misalnya dagang nih ya jual 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 gitu. Pendapatan masuk masuk terus ada orang apa ada tukang dagang lewat dijajanin gitu kan nanti penghasilannya kita nggak bisa hitung ya. Malah nanti bisa jadi modalnya yang kepake ya teh ya. Iya. Aduh. Ada teh ini kayaknya rada delay ya aku aku ngomong. Aduh, Bapak. Di Iya nih. sini juga ini ada kayaknya mau hujan di sini. Oh, sama Teh di Bandung juga mau hujan nih. Eh kalau ini sih ya Teh, kalau dekat mah mungkin Teteh main ke sini nih sambil nostalgiaan ya, masuk di balik lagi ke kampus. Iya. Tapi Tetehnya jauh, jadi cuman bisa via virtual kayak gini. Iya. Oke. Ini kayaknya udah 30 menit mungkin ya. Untuk ini Teh, aku mau minta dong tadi kan ada ini ya, pesan buat adik tingkat gitu. Nah, kalau buat adik-adik yang masih bingung pengen kuliah di mana, ada pesan-pesannya nggak nih dari Teteh buat mereka anak SMA yang udah lulus tapi masih bingung pengen kuliah di mana nih gitu. Ada pesan-pesan nggak dari Teteh? Kalau untuk itu sih pastinya
bagaimana minatnya gitu ya, bagaimana minat calon siswa tersebut. Tapi kalau misalnya minatnya di bidang kesehatan dan juga bidang ya, administrasi kesehatan, ya salah satunya bisa di Politeknik Islam Bandung gitu. Bisa menyediakan tenaga yang cukup langka gitu, dan emang pasti masih dibutuhkan gitu di tempat kerja itu. Ya, jadi bisa disarankan untuk ke Politeknik Islam Bandung gitu. Di sana kan tenaga-tenaganya cukup langka gitu. Dan kemudian penyerapan tenaga kerjanya juga cukup baik gitu. Oke. Oke, siap. Terima kasih Teh Anida atas Iya, waktunya, dan terima kasih juga Teteh sudah ikhlas meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Teteh yang sekarang baru pulang kerja udah langsung kita tarik buat ngepodcast nih Teh. Jangan bosan-bosan ya Teh kalau misalnya nanti kita undang lagi nih di acara podcast Pop Ice podcast Politeknik Al Islam Bandung. Bukan minuman iya, idolaku ya Teh ya, tapi podcast Politeknik Al Islam Bandung. iya. Oke, terima kasih ya Teteh atas Oke, waktunya. Mohon maaf iya, apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih Teteh. iya. Iya. Iya, saya juga mohon maaf jika saya salah kata atau bagaimana gitu. Terima kasih ya sudah mengundang di acara podcast. Oke Teteh, terima kasih. eh Iya, ya, untuk Teh Anida mungkin boleh kalau misalnya mau live duluan. iya. Saya undur pamit duluan ya Teh ya. Iya, siap. Ya, Terima kasih Teteh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. salam. Oke. Itulah tadi podcast kita bersama Teh Anida, alumni Administrasi Politeknik Al Islam Bandung, yang mana sekarang telah bekerja menjadi PNS di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Nah, bagi yang masih haus akan informasi mengenai ngampus di Politeknik Al Islam Bandung, kalian bisa ikutan acara Open House Politeknik Al Islam Bandung pada hari Sabtu tanggal 23 Juli mendatang. Untuk link pendaftarannya kalian bisa akses di Instagram Politeknik Al Islam Bandung di @politeknikalislam_official. Dan di acara open house ada hadiahnya loh. Pokoknya kepoin di IG Politeknik Al Islam Bandung. Dan sampai ketemu lagi di Pop Ice berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.